bedakan. Jadi ada kalam Quran mushafi, talaffuzi. Kalam Quran yang mushaf dan talaffuz dilafazkan itu makhluk. Tapi kalamullah fi nafsihi bizatihi, kalam Allah dalam zatnya, dengan zatnya, kepada zatnya, itu bukanlah kalam yang makhluk. Itulah yang dimaksud dalam sifat 20. Nah, gini, Allah berkalam, Iqra, uktub kepada Lauh Mahfuz, ditulis oleh Lauh Mahfuz. Itu makhluk atau qadim? Kalam itu ditulis sama Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz qadim atau makhluk? Baru atau tidak baru? Dicipta atau tidak? Dicipta. Lauh Mahfuz dicipta. Maka ketika Allah berkalam, kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak dicipta. Tapi ketika masuk ke dalam Lauh Mahfuz, maka Lauh Mahfuz memunculkan, menerjemahkan. Terjemahan Lauh Mahfuz itu makhluk. Itulah yang dihafal oleh Sayyidina Jibril, dibawa ke Baitul Izzah, diturunkan ke Sayyidina Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad tulaqal Quran min ladun hakimin alim, langsung mendownload laduni, langsung diambil dari zat Allah Ta'ala. Jadi di situ ada dua kalam. Kalam nafsi setiap saat turun kepada Nabi, tapi kalam lafzi diturunkan lewat prosedur Sayyidina Jibril. Bisa bedakan? Kalam nafsi itulah bernama wahyu di dalam ruh Nabi. Maka Nabi bisa mengetahui sesuatu tanpa wahyu Jibril. Dan wahyu itu lebih banyak dan lebih mulia kadang beberapa pembahasannya daripada yang diturunkan Jibril. Cuma itu dirahasiakan Allah. Itulah rahasia yang di kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan atau motif firqah sesat sehingga mereka memaksakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Pertama, bahwa firqah sesat itu terbagi dua. Bagian yang pertama yang memang kesesatannya itu berasal dari kemunafikan, zindiqah, bukan disebabkan karena kesesatan semata atau karena kejahilan. Tetapi karena kezindikan, kemunafikan, yang memang tujuannya adalah untuk merusak Islam dan mengacaukan manhaj dan akidah serta keimanan kaum muslimin. Yang masuk dalam bagian ini banyak sekali, dan tentunya ia tidak masuk ke dalam 73 firqah sesat yang ada pada umat ini karena telah berada di luar Islam walaupun mengatasnamakan Islam. Contohnya seperti seruan adanya nabi palsu. Misalnya kita kenal dengan ajaran Ahmadiyah, Al-Qadianiyah. Itu mengatasnamakan Islam. Kalau mereka tidak mengataskan Islam, selesai. Yang jadi permasalahan dengan umat Islam adalah karena mereka telah mengatasnamakan Islam. Bahwa di dalam Islam ada Nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi palsu, Al-Kadzab,
Mirza Ghulam Ahmad, yang memang sengaja dibuat oleh Inggris untuk mendukung proyeknya, untuk mendukung keberadaan Inggris di India, dan untuk mengembangkan, mendakwakan agamanya. Maka diangkatlah seorang yang bernama Mirza ini, dan dia mengaku kemudian menjadi nabi, dan pengikutnya tersebar di negeri Islam dan masuk ke negeri kita ini dari mulai awal perkembangannya di tahun 19-an, di awal tahun 19-an telah ada. Ini firqah ini kemunculannya bukan semata-mata karena kesesatan dan kejahilan, tapi memang karena kekufuran, kemunafikan sengaja. Contoh satu. Contoh yang lain, Syiah Rafidhah. Kemunculannya bukan semata-mata karena kesesatan dan kejahilan, walaupun setiap firqah itu pasti sesat dan jahil. Tapi kemunculannya, keberadaannya memang karena kemunafikan zindiq, dibuat oleh seorang zindiq yang pura-pura masuk Islam padahal dia seorang asli Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Kemudian contoh lain misalnya yang juga mengatasnamakan Islam dan bersandar kepada Syiah, misalnya Ismailiyah, Batiniyah, Nusairiyah, yang kemudian berkembang sampai hari ini kepada ajaran liberalisme, pluralisme, yang diantara ajarannya adalah semua agama itu sama. Nabi Muhammad SAW boleh dibantah. Tidak ada hukum Islam, apalagi negara Islam tidak ada. Maka pertama orang yang menggerakkan lidahnya, lisannya, dan menggerakkan tangannya untuk menulis, berbicara bahwa negeri ini, Indonesia, bukan negeri Islam, adalah kaum liberal. Dahulu, tahun 80-an, tahun 2019, masuk orang-orang yang katanya bermanhaj salaf. Ini sangat aneh, yang paling aneh. Kaum liberal masuk ke manhaj ini. Wal'iyadzu billah. Padahal tidak ada ulama, karena syiar Islam ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Pakistan, dan syiar-syiar besar itu tanda bahwa negeri itu adalah negeri Islam. Walaupun sistemnya bukan Islami pada sebagian. Nah, kaum liberal ini asasnya adalah zindik, kekufuran. Begitulah banyak sekali. Bagian yang kedua dari firqah sesat, karena kesesatan mereka dan kejahilan, seperti Khawarij, Mu'tazilah, yang Mu'tazilah sangat mengagungkan akal dan terpengaruh dengan firqah Jahmiyah. Jahmiyah ini muncul karena kezindikan, bukan semata-mata karena kesesatan. Karena itu Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama secara umum, bukan orang per orangnya. Kalau orang per orangnya adalah ditegakkan hujjah dulu. Begitulah. Maka tujuannya firqah yang mengatakan Al-Quran makhluk,
Ada yang memang berasal dari zindiq, ada yang memang berasal karena kesesatan manhajnya. Saya kira paham ya? InsyaAllah ta'ala. Karena hakikat ilmu, Pak, apa tujuan atau motif firqah sesat